Nurdini, nonton dong, asal suami. Buka dong, buka mulutnya buka. Ayo, lihat tuh. Katanya demen pakai ikan asin. Enak. Udah dong, ini. Ayo kita makan. Astaga. Ya Iya. Allah. Terus ini sebebas ini. Kok kamu pada makan di sini? Gimana sih? Ada. Pantesan dari tadi tuh minumannya nggak nyampe-nyampe ya. Ada tamu kayak gini sih harusnya dikasih minum. Maunya malah makan enak-enakan di sini. Berdiri. Dasar nih ya, gatel-gatel. Majikan sendiri disikat. Minum mana? Ayo, cepat minum. Ambil mana? Ambil. Iya. Oma, ini pedas banget. Aku gak suka pedas, Oma. Ini orang pete nggak diapa-apain, orang tuh dimakan petenya. Iya, aku suapin ya. Coba disuapin kita makan Iya. maaf ya. Kalau makanya kayak harus kayak Oma. lu main ganga aja sih. Gak boleh. Lu main ganga aja. Orang itu mau ngasih makanan buat dia, gue kelahap. Oma, gak hilang. Ada kuenya kok. Kue. Coba. Pakai jam tangan. Enggak, gue inget. Lu yang gebuk-gebukin kasur. Ini Pak Ruben temennya. Maaf, Kak Ruben itu kok dibawa semua Sorry ya? Kenta, jatuhnya ini bukan ngilangin pedus, jadi rakus. Ya, tahu diri ya. Iya, aku mau bawa pulang. Boleh. Tapi lu berdua suka makan ikan asin? Oh, gue trauma ikan asin. Udah tahu, lu kurang ajar ya. Udah tahu lagi viral tentang ikan asin. Lu lagi ngomong makan ikan asin. Enak banget. Jadi memang ini makan di rumah setiap hari juga. Oh ini yang dimaksud ikan asin tuh ini. Makanya. Menu favorit kita. Aku juga boleh makan Oh, ini. boleh. Boleh ya? Ngomong enggak kan nonton enggak enak. Iya, dia mau apa? Kan dikasih. Iya. Tapi kalau sambil ngelihat makan, lo ini kan sampai pemberitaan itu kan viral tentang ikan asin. Lo jadi risih nggak sih dengarnya? Sebenarnya Ya sih silakan dulu. aku sih lebih ke arah gini sih Kak, ya udahlah bodo amat gitu, udah capek gitu kan dengarnya gitu. Tapi yang akhirnya muncul lagi ya mungkin biarin aja kali ya, dia mungkin karena belum bisa eksis gitu kan, belum dipanggil jadi kayak gitu. Walaupun nggak bener, cuma rasanya jadi kayak apa sih ini? Cuma ya udah akhirnya kita anggap angin aja gitu. Tapi kalau untuk Sony sendiri, Son, ini kan memang sepertinya terus kian meruncing, ya kian meruncing dan yang lainnya. Dan dari tanggapan pihak keluarga juga memang sudah cukup kuat. Kalau gue boleh tahu, dulu lu sama yang dulu juga tinggal di sini. Waktu itu kita pun Nah, tapi ini rumah siapa dulu? dulu ngontrak Kak. Dulu masih Uang barengan. Enggak, aku. Barengan sama dia apa lu doang? Aku. Oh, Dulu jadi ngontrak. rumah ini lu yang bayar. Kontrakan ini? Kontrakannya aku yang bayar. Terus setelah aku nikah sama Sony, akhirnya rumah ini dibeli sama Sony. Oh. Kalau Sony sendiri mungkin kalau Virus itu kan sekarang ini menutup untuk tidak membuka sosial media video atau Video, apapun, bahkan membuka WhatsApp juga akhirnya ya yang tertentu aja, takutnya ada grup-grup yang lagi membahas apapun itu ya. Kalau Sony sendiri baca kicauan sosmed dari pihak yang satunya gimana? Sebenarnya tadinya aku cuma nganggap itu enteng Kak. Iya. Tapi lama-lama karena semakin Jadi rame ganggu juga. Akhirnya aku lihat tapi nggak semua. Jadi kayak cuplikan-cuplikan orang ngirim. Oh ternyata separah ini ya gitu kan. Cuma lama-lama yang bikin aku bingung kok makin lama bukannya selesai kok yang bersangkutan Ini malah malah makin makin luar ngejek biasa. apa segala macam seolah-olah ya udah ini hal biasa buat mereka untuk ngelakuin, jadi kayak aku makin nggak terima di situ gitu. Jadi makanya aku bilang kalau mau ketemu aja langsung, ngobrol langsung daripada ngomong langsung di media sosial, nggak pernah selesai gitu. Kalau yang ketemu langsung mau bicara baik-baik atau mau ribut, lo oke-oke aja tuh. Nggak masalah, aku cuma mau nanya dia maunya apa, aku cuma mau bilang Kalau dia maunya ribut,
oh ya nggak masalah gitu. Tapi kita bikin perjanjian, salah satu yang dirugikan nggak usah ada yang nuntut apa segala macam gitu. Jadi maksudnya biar clear, gentleman. Jadi kalau mau berantem pun pakai pengacara ya. Iya. Jadi berarti ntar udah bonyok. Nah itu ntar jangan, udah banyak ini gitu bikin kan. berita baru lagi. Dan lu tunggu banget itu ya. Dari untuk kemarin juga udah ditunggu. untuk ditunggu, ayo lu komunikasi sama gue. Komunikasi, kalau maksudnya ayo kita ngobrol baik-baik aja dulu gitu. Gue cuma bilang jangan pernah ganggu keluarga gue, itu aja buat apa gitu maksudnya. Toh kita udah berkeluarga, dia sudah berkeluarga, untuk apa, tujuan itu apa gitu. Maksudnya kalau dia pengen majuin karir dia atau dia pengen berkarir kan bisa dengan cara dia sendiri. Kenapa harus melibatkan virus lagi kan dia bisa, mungkin dia bisa casting lagi atau dia bisa ngelakuin sesuatu yang lain gitu. Maksudnya kayak gitu, kenapa harus diarahkan ke virus lagi gitu. Tapi pada saat sama lu itu dia nggak syuting memang dia yang nggak mau atau memang sudah tidak ada yang memakai dia? Gimana ya Kak, waktu itu sih dari gimana ya, kalau seorang laki-laki itu kan semuanya kan dari diri, dari hati ya Kak. Kalau emang workaholic kayak Sony misalkan, dia adalah tipe orang yang memang nggak bisa gitu. Gue kalau di rumah seharian tuh kayak liburan aja tuh kayak gue harus balik lagi kerja nih, gini, tipenya kayak gitu orangnya Tipe workaholic. pekerja. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dia sih aku mau gimana ya Kak, maksudnya kayak dari ngurus badan atau apa segala macam saat itu memang aku kan nggak bisa maksain, tuh balik dari diri dia sendiri. Tapi kan kalau emang orangnya nggak mau diapain kayak gitu. Belum lagi dengan faktor-faktor yang lain yang aku bilang gitu, aku nggak mau ngebuka aib dia di sini karena memang sebenarnya perceraian aku itu bukan karena materi, tapi ada sesuatu hal yang membuat aku nggak mau membuka, karena kalau aku sampai buka Sama yang aja. ada netizen akan semakin benci sama dia dengan alasan aku bercerai itu apa. Kita sama aja seperti Dan mereka. ini kamu ngomongin masih mereka. nutupin. Masih Walaupun nutupin. keadaan rame gini kamu masih nutupin. Iya. Kenapa sih ditutupin tuh kenapa? Karena aku ada fast Kak, aku kasihan sama dia gitu kan. Kalau seandainya nanti sampai fast melihat gitu, Ibunya ibunya ngomongin kayak tentang gitu kan bapaknya. nggak pantas ya. Biarin aja kalau mau dia yang seperti itu, biarin dia. Tapi biar Fas melihat bahwa maminya nggak seperti itu. Sampai detik ini pun aku ngomong ke Fas aja tuh nggak pernah ngejelekin. Dan sekarang ini memang belum ketemu lagi. Nggak pernah ketemu sama sekali. Dulu pernah ketemu di salah satu acara Papasan gitu. barengan. depan. Dulu kan dia bilang kalau aku tuh katanya nggak pernah boleh nemuin dia sama anaknya, aku melarang segala macam. Dan tahu-taunya ketemulah di satu acara, Allah punya mau ditemukan kita di satu acara, tapi dia ngelihat Fas biasa aja, nggak disamperin, nggak apa segala macam. Kalau memang seorang bapak yang ngerasa dia nggak bisa ditemuin anaknya, pasti udah dipeluk dong, udah ditarik bahkan kita anaknya sempet dong, papasan kayak gitu, gitu. Kak, Ini enggak, dia depan-depan. santai aja gitu. Dan padahal dia duduknya tuh kita di depan dan dia tuh ada di samping sini, belakang kita duduknya kayak gitu. Terus sempat dia papasan Dan gini itu ada ya. pas, dan sempat papasan pun ya dia cuek aja gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau memang dia merasa punya masalah atau apapun, medianya itu bukan, maksudnya bukan untuk di infotainment. Masih ada aku, saat itu aku selalu bilang, ada gue masih hidup gitu, kenapa dia tahu nomor telepon gue nggak ganti gitu segala macam, kenapa dia nggak ngubungin Iya, aku? di handphone gue juga lo nggak pernah ganti. Iya, makanya kenapa nggak ngubungin aku? Kenapa mesti harus curhatnya di infotainment gitu? Berarti kan ada sesuatu hal yang memang dia cari gitu loh. Tapi kalau memang dia memang benar-benar mau ketemu anaknya kan ke aku. Karena dulu tuh aku nggak pernah ngelarang sama sekali untuk dia ke sini. Sama sekali enggak. Kan kalau ngelarang tuh awas ya, lu jangan temuin ya, keluar lu sana keluar. Pernah datang terus aku dorong-dorong atau apa, enggak. Dan malah dia pernah muncul banyak statement sih gitu. Salah satunya di berita aku kaget, pernah aku lihat beritanya itu dia bilang kalau dia nggak yakin Fas itu anaknya. Itu aku lebih sakit lagi dan aku mikir kayak ya udahlah biarin aja gitu. Tapi kalau Ya keluarga udah, lebih bagus deh, sendiri, gitu. kayak gitu. Iya udah mau gimana kalau dia bilang dia udah nggak yakin, terus si Fas anaknya ya udah berarti kan sama juga dia bilang aku berzinah dengan orang kan. Padahal saat itu boleh dibuktikan dengan waktu itu sama Bang Hotman, dia disuruh membuktikan gitu dengan semua omongannya dan akhirnya dia nggak bisa buktiin fitnahan-fitnahan yang semua dia lontarin ke aku kayak gitu. Ya yang udah pernah bersangkutan sama aku kalau sampai Komnas Anak aja istilahnya juga tahu lah gimana aku gitu, gimana perjuangan aku sebagai seorang ibu saat itu menghidupkan Fas sendiri gitu loh, bayar kontrakan, bayar listrik gitu loh, terus sampai akhirnya aku nggak sanggup pakai suster pernah, akhirnya aku titipin Fas ke kakakku, nggak bisa bayar apa namanya si
biayanya si susternya kayak gitu. Terus juga dulu nggak bisa beli susunya fast, pernah Kak. Semua udah aku hadepin gitu, sampai akhirnya ya udah deh gue syuting apa aja, yang penting gue sampai pagi nggak apa-apa deh gue pulang, yang penting gue bisa ngasih makan anak gue gitu. Dan dulu tuh istilahnya kalau ngeliat baju, ntar aja deh buat fast dulu aja, mendingan gue beli susu. Jadi kalau begitu terima uang tuh yang aku beliin, aku ke toko susu agen gitu Kak, terus aku beli susu di tempat yang murah kan agen, terus aku beli tuh semua uang yang aku itu punya, terus aku stok Kak. Jadi nanti biar dia nyusu, yang penting pas ada susu kayak gitu. Virus, berarti ini semua perubahan itu terjadi ketika kamu bertemu dengan seorang pria di hadapan kamu saat ini. Iya. Dia mencoba menutupi itu semua, dia mencoba apa yang tidak pernah kamu dapatkan pada saat itu, kamu bisa dapatkan sama suami kamu saat ini. Iya. Rasa bersyukur lu seperti apa sih? Terus? Aku bersyukur sama Allah sih Kak gitu. Dulu tuh aku sempat berpikir, kan papa meninggal, papa meninggal. Nggak lama setelah itu tuh, aku tuh nggak pernah bilang sama almarhum papa waktu papa sakit masuk ICU. Kalau aku tuh bermasalah gitu, rumah tangga aku bermasalah, aku nggak pernah ngomong. Sampai akhirnya aku harus kehilangan papa. Di situ aku drop, dan akhirnya aku harus menerima rumah tangga aku juga nggak bisa dipertahanin karena aku udah terlalu sakit hati sama dia gitu dengan apa yang dia lakukan sama aku. Ya di situ aku sempat bilang, ya Allah kok aku diginiin ya, aku jahat banget, aku begini. Dulu aku sempat berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya aku mencoba untuk lebih mendekatkan diri sama Allah, aku deketi, aku berdoa, aku sujud di situ sama Allah. Ternyata Allah punya niat lain. Ternyata memang dia bukan orang yang baik. Dan akhirnya Allah memberikan aku hadiah yang memang pendamping hidup yang baik buat aku, Sony. Yang istilahnya bertanggung jawab sama aku, bisa nyokolahin Fas, bisa nafkahin aku juga Kak gitu loh. Di luar dari aku kerja, dia nafkahin aku, dia bertanggung jawab setiap bulan, dia bertanggung jawab. Nggak pernah ya kamu udah kerja ya jadi aku nggak ngasih uang, nggak sama sekali. Jadi apa yang aku terima Sony itu nggak pernah, tuh kan kamu udah ada uang, aku nggak perlu nafkahin. Dia tetap nafkahin tiap bulannya. Dan aku nggak pernah minta, kamu harus nafkahin segini ya, enggak. Sebisanya Sony nafkahin aku berapa, aku udah bersyukur banget karena kasih sayang dia di keluarga aku yang pincang ngelengkapin. Fas punya sosok bapak yang selama ini dia nggak punya, kayak gitu Kak. Nih, sekarang mungkin ini yang beda, yang tidak terjadi di Brownies saat ini. Coba Sony sini. Sekarang ungkapin hati kamu dari yang paling dalam. Rasa bahagia kamu sudah memiliki sosok laki-laki yang hebat, imam yang luar biasa, yang tidak apa yang tidak pernah kamu dapatkan tapi kamu dapatkan di Sony. Ungkapin dari hati Virus yang paling dalam. Ya sayang, makasih. Kamu udah kasih aku kebahagiaan. Kamu udah jadi sosok bapak yang baik buat Fas. Makasih kamu udah kasih aku kekuatan di saat mereka semakin menzolimi aku. Kamu kasih aku kekuatan, kamu peluk aku, ingetin aku. Kadang kamu ajak aku bercanda supaya aku gak ingat semuanya. Makasih ya Bi, kamu selalu ada buat aku, buat Fas. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, yang penting aku bahagia banget bisa punya kamu sama anak-anak. Itu aja. Hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku, abadi dan takkan Sekarang kalau pernah. berubah jadi lebih baik sekarang. Intinya nggak pernah takut lah, jangan pernah takut, ada aku, kita sama-sama aja jalanin ini semua. Ada Allah, kan Allah juga selama ini baik sama kita, ngasih rezeki segala macam. Jadi nggak usah pusing, makanya aku selalu bilang sama kamu, ngapain nangis ya? Udah, justru harusnya lebih kuat lagi. Makasih ya Bu, makasih, doain aku dan aku bisa jadi orang yang lebih sabar lagi. Itulah mungkin ungkapan cinta dari seorang istri, ungkapan dari hati yang paling tulus diucapkan dari mulutnya. Itu yang bisa kita lihat banyak dari Virus untuk Sony, dari Sony untuk Virus. Itu mereka saling melengkapi, ibarat arti kalau kita ada sendok ya harus ada garpunya. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Dan ini saya masih ada beberapa tempat yang masih mau saya tanya lagi. Yang kemana-mana tetap di Brownies Jalan-Jalan.